Para kanca. Lumaksana. Yo. Iblis jebol pring reketek gunung kamping ambrol kolong-kolong cilik setan iblis jebol.
Patano asu, asune mati, buangan kali, kaline banjir, keseno pinggir, pinggire jerung, keseno pager, pagere ambruk, mergo tak tubruk, sing tubruk sapa? Sing tubruk aku. Ini alat-alat Jawa, Gusti, teman-teman sekalian. Jadi gini, di dunia kesenian dan kebudayaan internasional itu ada macam-macam award ya, ada Golden Globe, ada di Amerika macam-macam, di Prancis macam-macam. Ning barat ki sak hebat-hebat iki ra iso gendong Jawa, ra iso. Jadi lagu barat, filosofi barat, musikalisasi dan notasi barat itu tidak bisa, ora cukup nek gendong Jawa. Sebab Jawa itu benua lain sama sekali. Jadi solmisasinya, jiro patmonemnya itu lain sama sekali dengan do re mi fa sol la si do. Apa meneh kok nampung Arab, nampung India wis angel tenan. Ning nek Jawa kuwi nggendong India iso, nggendong Cina iso, nggendong Arab iso, nggendong apa meneh ping barat. Barat itu kan penghematan dari cengkok. Jadi nek barat kan Indonesia, itu gampang-gampang kan kayak lagu-lagu barat gitu. Jalan Zainul pinter cengkok Arab, nyanyi Indonesia Raya, cengkok Indonesia, tanah airku, ngono kae ora karu-karuan. Nah itu dipangkas-pangkas jadi lagu barat. Jadi cengkok itu tidak dikenal di barat, kan gitu. Nah ini saya ingin menunjukkan kepada bapak-bapak semuanya, kita itu punya potensi untuk mangku buwono, untuk menampung dalam arti yang sebenarnya gendong dunia ini. Benar-benar tidak simbolik saja, filosofinya, musikalitasnya, ya, cara berpikirnya, kearifan. Saya terakhir nih, sebelum saya mohon Bapak maju ya. Saya punya teman orang Serbia, hidup di Bukit Tinggi, dia orangnya gagah, gede, ganteng, dhuwur, ngono kayak kuning. Tapi dia tidak mau pulang dari Bukit Tinggi, dia di situ cuma jaga rumah budaya namanya Edin Zulfikar. Dia mengatakan, saya tanya, kok Anda itu ngapain di Indonesia itu? Apanya yang menarik? Loh, di Indonesia ini, apalagi di Pulau Jawa, itu saya ketemu tukang ojek, tukang tambal ban, warung-warung kecil, kalau ngobrol itu obrolannya orang kecil di Indonesia, di Pulau Jawa, itu kalau di Eropa itu kelas menengah terpelajar ke atas. Dia bilang gitu, ini omongan dia bukan omongan saya. Loh gitu toh, apanya yang menengah ke atas itu? Loh, kearifan hidupnya. Orang Indonesia itu mengelola ngingu uripe iki pinter tenan. Mengambil keputusan-keputusan yang arif, yang matang untuk hidupnya sendiri, itu pinter tenan. Di seluruh dunia itu saya hanya melihat ada gelandangan rumah liar di pinggir sungai yang tanahnya liar. Itu ya gelandangan dengan biyen zaman ning ngarepe RRI niku enten Kalijodo niku. Ah itu di situ ada rumah-rumah liar, Pak Wali Kota dulu, enggak tahu sekarang. Itu nek ning luar negeri ana wong ora duwe omah gelandangan ya wis gelandangan ning kene ora. Kuwi omah ning pinggir kali liar, omah ning cilik ning ya ana pot kembange, ana tamane, ana pekutute, ana sembarange. Dadi wong Jawa kere kaya ngopo iki mamayu hayu ning bawono. Gitu. Dan itu enggak saya jumpai di mana-mana. Gitu. Ini kalau tak perpanjang bahannya sangat banyak, tapi saya hanya ingin mengatakan kepada Anda semua, ini pusat Jawa, ini pusat kearifan Jawa, menampung apa saja. Dan Rasulullah itu nek wis ngomong soal Jawa kuwi orang nggo mikir. Semua mubalik di zaman Rasulullah dan khalifah sesudahnya, kalau ada yang mau diutus ke Pulau Jawa, itu ndak pakai nawar, langsung berangkat. Tuh,
Mulane kabeh wong sak donya lanang pengen duwe bojo wedok wong Jawa takono wis. Ambok Serbia, ambok Somalia, ambok Amerika, wong Bugis, wong Sunda kabeh njaluke wong wedok Jawa. Wis kabeh pengen ngono kuwi. Agus Wijaya malah golek liyane. Soale wis Jawa wis beres. Aku entuk separo-separo ya toh. Jawa campur Padang ya toh. Itu wis ora apa-apa ning pokoke Jawa iki wah dahsyat. Cuma sedang bodoh-bodohnya, sedang emprit-empritnya. Nek mbiyen Garuda tenanan, saiki lagi dadi manuk emprit, dadi manuk cipret, ora percaya diri. Kecuali yang di forum seperti ini Anda semua adalah orang-orang yang oleh Allah akan dijadikan pasukan-pasukan untuk mengatasi masalah-masalah. Dan saya sangat percaya ketok ndelok mripate wis ketok iki bocah iki merantasi nek ning kampunge iki, merantasi iki nek ana masalah ning kantore dhek mesti sing dijaluk itu lho. Itu delok mripate kaya ngono kae. Nek delok klambine celanane wis ora bejaji. Tapi nek ekspresine oke lah. Ana sing melu makian ngene iki tak delok wis 3 taun iki ket biyen jaketmu kok kuwi. Ana aku tak lirik iki kok. Akhirnya aku kelingan ora rai ning jakete kuwi. Ora ganti-ganti ket biyen. Kuwi sing njaba ora aku ganti, sing jero mesti ora tau ganti bapak bisa seumur hidup kuwi. Oke, nyun sewu bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mohon beliau ke depan, tapi kita masuk lagi ke Jawa dan Islam. Yang dipelajari Kiai Kanjeng tidak hanya yang ngaji luhung Gusti. Ini mempelajari bener teman-teman. Ini di kursus. Ngeten iki diwangi kursus terbangan nggih nekake guru, gamelan nekake guru. Iki wong sinau tenanan bocah-bocah niki ngoten. Nah, ora ming sing saka kraton tok, ora ming ora ming ngono tok. Sing edan-edan ya dipelajari. Wong Jawa lah ya macam-macam to ya. Sing desa-desa, sing kampung-kampung ya dipelajari. Sing nek Zainul sama Islami ini kan sing santri Gusti. Niki santri. Nek sing nika pun percaya sing sebelah kiri nika niku nek dibuka klambine tato kabeh awake niku. Niki janjane niki mengalah jan. Niki ya ora apa-apa iki lumayan iki 2 tahun melu Kiai Kanjeng ya rada lumayan. Nek dibuka menek rapo pertato kabeh iki. Sembayange sah apa ora iki ya nyogok malaikat iki lagi. Alurus sing mereka ini mboten santri blas niku masalah niku cah ben-benan biyen. Nek imam niku tengah-tengah lah, niku dangdut yo aku nek karo imam ki ora objektif lah, mesake lah. Nek tak omong ke asline mesake tenan aku. Wis ora apa-apa. Niku nek Zainul dari Mojokerto, Mas Islamianto dari Klaten Delanggu, ini kedua-duanya santri NU kedua-duanya. Nah, saya Nahdlatul Muhammadiyyin. Saya prinsipnya ngeten Gusti, prinsip Islam saya dan teman-teman yang ada bersama saya yang saya itu sederhana. Kowe kuwi biyen NU gawe NU ki yo ana sejarahe, ana karep apike aja lali. Kuwi biyen karep apik arep dandan-dandan. Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan Mas Darwis di akomodasi oleh ngarso dalam kaping 8 itu juga ono apike ya arep dandan-dandan. Jadi Muhammadiyah lahir dari niat baik, NU lahir dari niat baik. Semua kita hormati, semua termasuk Sunni, Syiah segala macam mbok dipelajari, mbok disinaoni tenanan. Wis nomor 1 aja nyalah-nyalah kesek, aja bener-bener kesek. Yuk sinau bareng, ada lembaga studi atau kelompok studi bersama. Ngopo to wong Syiah nek karo Kanjeng, nek karo Sayyidina Ali karo Hasan Husain kok ngono banget upamane. Yuk dipelajari. Disinaoni sik timbangane fatus bihu ala ma fa'altum nadimin. Daripada engkau melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain dan kamu akan sesali sendiri nanti. Coba baca di surat Al-Hujurat ayat pira kuwi? Ali ayatnya. Fatabayyanu antusibu qauman bijala, jangan kamu mbok nyinaoni ditabayun sik. Kabeh iki apa wae ya? Masalah-masalah ditabayun sik. Ben kowe orang menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, terus nanti kamu menyesal sendiri. Antusibu qauman bijahala, menimpakan kebodohan kepada suatu kaum. Terus fatus bihu ala ma fa'altum nadim, bar kuwi kowe gelo dhewe. Dadi aku iki lagi mbayangke aku iki dadi Apriani. Tak bayangke aku.
Dan saya sedang bikinin surat, kalau dia mau, dia nanti tak suruh bersikap seperti dalam surat saya itu. Kuwi wis ora iso turu wis umur hidup. Wis gelone ra karu-karuan, kuwi sudah mati berkali-kali dalam hidupnya nanti. Jadi saya akan kasih ide dia, wis saiki kowe tobat pol, njaluk ngapura pol nang kabeh keluarga korban dan dongake mohon kepada Allah agar semua yang menjadi korban itu dengan keluarganya yang ditinggalkan oleh Allah dijamin surganya. Untuk itu saya Apriani, kalau harus masuk neraka saya ikhlas asalkan semua yang saya korbankan dengan nyetir ngawur saya itu masuk surga. Wis sikap ngono wae. Kondo nang pengadilan pun kula mboten sadiadili pun langsung dihukum mawon. Rasa kok ngis-ngis atiku wis ora karu-karuan atiku saiki. Aning jek ora iso mikir ngono saiki wong narkoba. Gitu loh. Jadi sudah. Teman-teman sekalian, mari kita dandani Indonesia ini dengan pertama-tama dandani cara berpikir kita dan cara bersikap kita. Jadi prinsip dasarnya adalah pengajian ini aliran apa? Aliran menuju Islamnya Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Aku nek wong Jawa ki rumangsa iso apa iso rumangsa? Nek wong Jawa ki iso rumangsa. Wong Jawa ki rumangsa apik apa nek diwale? Anda merasa Anda lebih baik dari orang lain atau Anda punya kerendahan hati gek aku isih luwih elek mbangane wong liya. Nek wong Jawa ngene sing ndi? Sing nomor loro ta. Nek ngene, umatku akan terbagi menjadi 73 golongan yang diterima oleh Allah satu golongan. Nah, kowe termasuk sing ndi? Aku takon. Anda yang 72 apa yang satu? Ah, bingung toh? Sing ndi kowe? Piye carane bersikap nang ngene iki piye? Anda pasti merasa satu itu, njur sampe tembok loro kok tuding-tuding prek kowe. Kowe mlebu neraka kowe, aku sing mlebu surga ngono ta? Tak rusak omahmu kowe. Karena kita merasa satu itu. Saya mohon maaf, mohon izin, saya belum tahu nasib saya di hadapan Allah, saya belum tahu penilaian Allah kepada saya tidak berani mengatakan bahwa saya orang yang lebih baik dari orang lain, karena saya orang Jawa. Saya ditolong oleh kejawaan saya tidak akan merasa lebih benar dari Anda. Maka kalau ditanya aku iki sing siji diterima Allah apa sing 72? Aku tak milih sing 72. Ning berusaha menjadi sing siji. Ning urip kuwi 72 wis ora karu-karuan, urung karuan bener. Bojo siji ora iso adil. Mulane rawani loro. Siji ora adil. Lah kok ana wong sing wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Allah berfirman kalau kamu takut akan berbuat tidak adil satu saja. Terus ada orang terus datang ke Allah, ya Allah, insya Allah saya bisa adil kok, tenang aja. Jadi saya mau ambil dua lagi. Nah, jenengan wonten mboten? Matur ngoten Gusti Allah. Saya adil kok, insya Allah bisa saya. Lah gak wani to nek Gusti Allah ngomong nek kowe wedi ora adil ya siji wae. Nek wong Jawa kan njen kula setunggal kemawon insyaallah kula mboten wantun. Ning ana wong sing ora njawani iki insyaallah kula adil lho, tenang mawon. Ngono iku kula ganti-ganti bola-bali nggih adil terus kok kula. Sing mbok tuwa kula pegat ganti, sing nomor loro dadi mbok tuwa. Sing endok dadi pitik, ya. Mubeng ngoten terus dengan strategi ya aku ora masalah, kowe poligami aku ora masalah. Aku ora masalah. Blas cemburu ya ora gitu. Ning nek aku rawani mergo ada ayat yang lebih dahsyat. Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu. Ora iso le. Kowe iki ra iso adil, ra iso kejaba kowe iki ratu ngono kae. Nek kowe ya kira-kira sih imam siji ora iso golek. Modaro. Tak go nang Turki tekan kono ya wong wedoke keduren. Tak go nang Mesir ya kayunen besar ora cocok. Imam gue akhirnya ya sebelah sufi akhirnya, sufi kecut ya, sufi kepeksa ya, serah apa bismillah. Jadi terakhir sekali
Gusti, kita mempelajari Jogja ini tidak hanya keraton, kearifan, kekayaan, budaya dan seterusnya, tapi juga rakyatnya. Nah, nyuwun sewu niki lagi mboten saya sekedhik ning niki nggih wong Yogya nggih ngoten niku, nek mboten ngoten niku mboten survive manahipun. Nyuwun sewu Mas Nevi niki nek ten kampung-kampung ngeten niki. Tunggal kalih tiga. Yo padha dolan ning Demak ijo ayo cuk tanganku ayo ku usir jalan ayo rantai kapal ayo paluare PKI ayo liwat babi ayo bintang sabit masuk mi ayo mina jinggo ayo godok telo ayo londo mendem ayo demo cilik putih. Niku senes Kiai Kanjeng lho niku kampung-kampung ten Yogya ngoten niku. Oh, balik. Siro lu. Esok tuku lengo nyangking botol kongco lawas dijak dolan menyang kali pelem iku kecute ngluwi jero tumo iku manggone ana ing rambut jempol dikelo dalatil kena patil itu kuwi nggo dolanan ora apik empolong yang digeret beseke kulit silet iku dijupuk aja dicawuk wong bal-balan jarine arep prikil pentung wesi nggo gebuk sing do korupsi. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Rap itu kita kenal di Jawa itu sudah sejak dahulu kala. Dan rapnya Indonesia rap yang muatannya jelas. Ada siklus filosofi dalam makna-makna yang seperti ini, dan di setiap daerah beda-beda nih Pak Haryadi. Kalau di tempat saya Joko Pentil, lo ayo lo pes mambu ayo buka teh nong ayo nong kosa berang ayo berangkat kaji ayo jimat rojo ayo Joko Pentil lo ayo lo wah udah diteruskan rantai-rantai nih. Terus jadi Jawa itu memiliki pemahaman mengenai siklus, mengenai tawafnya kehidupan. Neng rasa tak dawake, saya mohon dengan segala kerendahan hati, dengan segala takzim, dengan segala penghormatan dan cinta, Gusti Joyo, Gusti Prabu, Bapak Wali Kota, serta barangkali Bapak dari Kejaksaan dan Kepolisian, dan siapa aja yang direkomendasi untuk maju ke depan, untuk ngunandiko sedikit-sedikit lah paling tidak, supaya kita semua merasa sambung pada malam hari ini dan dipersaudarakan oleh Allah untuk kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Nyun sewu Gusti, kalau aturi maju, vokalis minggir semua. Sebentar saja. Kalau perlu di pendetke kursi saya sama nggih, monggo Gusti nyun sewu. Nyun sewu dawuh sinten ingkang saenipun waduh ora iso cara Jawa. Siapa yang kita didawuhkan untuk afdhal maju ke depan. Ngel tenan bahasa cara Jawa iki. Nyun sewu Gusti. Moga-moga bisa. Monggo Gusti. Pak Wali nyun sewu monggo. Monggo maju. Monggo. Pokokipun Gusti Jaya, Gusti Prabu ingkang dawuh anu nggih, kapure saya kan posisi saya kan dipanggil kejaksaan, maksud saya manggil kejaksaan. Ya, aku wong pan lho aku. Panu gitu. Ngono aku. Oke, bismillah. Pokoknya Pak monggo to mriki nyanyi ngoten lho. Mohon tepuk tangan untuk Bapak Kepala Kejaksaan kita mati ya. Juga yang Bapak yang mewakili Kapolresta, nyun sewu. Mana Pak? Oke, yang pertama Pak Lutfi. Monggo nyuwun sewu sebelah kanan mriki Bapak.
pertama kali bismillahirrahmanirrahim supaya malam hari ini betul-betul lengkap. Mungkin agak desakan, bisa di sebelah kanan 2 orang ya Pak, atau 1 orang. Buat apa-apa lagi? Atau kita yang geser ya, kita yang geser. Oke, bismillah. Saya mohonkan dan persilakan yang pertama nyun sewu Gusti Prabu. Monggo kula nderek sami nawa atokna sendika dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Janun yang saya hormati, saya merasa terhibur sekali dan juga saya terima kasih sekali pada Pak Cak Nun yang berkenan untuk menghibur saudara-saudara saya di Jogja ini yang hadir di Serambi Masjid Ageng Kauman. Ya, harapan kami apa yang disampaikan Cak Nun tadi sebetulnya banyak filosofi-filosofi yang perlu atau bisa kita lakukan. Jadi harapan-harapan seperti apa itu sebetulnya terkandung di situ. Sehingga apa yang tadi Cak Nun sampaikan seperti apa yang kami rasakan bersama, khususnya yang pertama-tama adalah tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saya mungkin sedikit cerita tentang kenapa daerah istimewa Yogyakarta menjadi suatu daerah istimewa. Jadi saya cerita sedikit sepintas saja. Jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana Bung Karno menyatakan kemerdekaan Indonesia. Beliau mengatakan merdeka, 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 begitu. Nah, tapi apa dikata? Kemudian sore harinya ditanya oleh Belanda. Ditanya Belanda bahwa Bung Karno, Anda bilang merdeka itu wilayah kamu mana? Gitu. Nah, akhirnya pada malam harinya Bung Karno menghubungi Ngerso Dalem ke-9, Bapak Dalem ya. Nah, itu menghubungi kemudian menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Belanda tadi. Nah, kemudian malam itu juga Ngerso Dalem dan undang Sri Paduka Pakualam untuk membicarakan apa yang ditanyakan oleh Belanda itu. Kemudian hari berikutnya Ngerso Dalem menyampaikan pada Bung Karno bahwa beliau berdua sepakat bahwa daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Keraton Negari Dalem Keraton Yogyakarta Diningrat dan juga Negari Dalem Kadipaten Puro Pakualam menjadi wilayah pertama negara Republik Indonesia. Jadi artinya itu merupakan sejarah luhur berdirinya negara Republik Indonesia. Karena 2 keraton inilah keraton yang berdaulat saat itu. Keraton-keraton yang lain di Nusantara ini adalah kolonial Belanda. Tapi kita ingat dan saya ingatkan pada saudara-saudara sekalian bahwa saya yakin seyakin-yakinnya, bahkan 1000% bahwa keraton-keraton itu tadinya justru memerangi Belanda. Dan pada suatu saat itu menang, dan pada saat yang lain karena Belanda merasa kalah, kemudian mengirim tentara lebih banyak dan juga persenjataan lebih lengkap, akhirnya kalah dan akhirnya dijajah. Sedangkan Keraton Jogja yang berjuang adalah pangeran-pangerannya, putra-putranya seperti Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Jadi kemudian pada tanggal 19 September Bung Karno membuat piagam penetapan yang isinya saudara-saudara bisa melihat secara sama di sejarah. Ya, kemudian pada tanggal 5 September 5 September Ngerso Dalem dan juga Sri Paduka Pakualam ke-8 membuat amanat 5 September. Ya, jadi yang saya tekankan di sini bahwa dengan pernyataan Ngerso Dalem kaping 9 dan juga Sri Paduka Pakualam ke-8 ya, bahwa beliau berdua menyatakan bergabung ke dalam negara Republik Indonesia, belum negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Itu pernyataan bergabung itu resikonya besar sekali. Coba kalau bapak-bapak ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang hadir di sini membayangkan menjadi Gubernur Jenderal Belanda, coba pasti marah sekali. Sudah diberikan kedaulatan tapi
malah bergabung ke dalam negara yang baru menyatakan merdeka. Mesti marah. Coba kalau waktu itu Gubernur Jenderal Belandanya marah, kemudian menyuruh untuk keraton dan pura dibom saja, biar ngerasain, biar rata dengan tanah. Coba kalau itu terjadi, resikonya siapa yang nanggung? Yang Ngerso Dalem dan Sri Paduka Pakualam ke-8, bukan Bung Karno, bukan yang lain. Kemudian risiko yang lain apa? Beliau harus menghapus sendiri nama negaranya menjadi bagian kecil dari sebuah negara. Coba itu kalau enggak menapa hatinya Suwargi Ngerso Dalem kaping 9 itu menapa jembar, itu enggak mungkin. Ini coba kita yang jadi Ngerso Dalem kaping 9 mungkin enggak akan enggak mau saya. Kalau perlu malah jadi seperti tawaran Belanda. Jadi raja di Jawa, Madura, bahkan Bali, mungkin juga Sumatera pada waktu itu kalau nggak salah akan diberikan oleh Belanda. Ya. Dan juga apa? Harus mentaati undang-undang yang ada. Itu harus mentaati Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, peraturan pemerintah, peraturan perundangan, Kepres, peraturan daerah dan peraturan undangan yang lain. Ini sementara negaranya sendiri dihapus sendiri menjadi bagian dari sebuah negara. Ini kemudian perundangannya juga hanya digunakan untuk intern di keraton. Jadi risikonya sangat besar sekali. Kemudian pengorbanan harga diri, harga dan martabat beliau berdua. Harus meladeni, munduk-munduk meladeni presiden, wakil presiden, pejabat tinggi negara dan seterusnya. Ini yang istilahnya pemerintah ini betul-betul tidak mau tahu hal semacam itu. Semua digebyah-uyah. Itu susah kalau keunikan ataupun ciri-ciri khas seseorang orang aja Tuhan menciptakan punya ciri khas tersendiri, walaupun kembar aja punya perbedaan. Ya. Dan Cesiwan itu ada sejarahnya, sejarah luhurnya, ada kontrak luhurnya, ijabnya yaitu piagam penetapan, kabulnya adalah amanat 5 September. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan di koran bahwa pemerintah lebih kejam daripada VOC. Ya. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena VOC yang jelas kolonial Belanda, jelas bukan orang kita sendiri, jelas negara kolonial, jelas penjajah, itu masih memberikan kedaulatan penuh kepada Keraton Jogja dan Solo pada tahun 1755 perjanjian Giyanti. Tapi ini wilayah negara sendiri, sama-sama bangsa sendiri. Untuk pemimpinnya saja yang ada sejarah luhur dan kontrak luhurnya tidak mau tahu. Jadi mau apa gitu? Apa karena persaingan pribadi atau karena apa, saya juga sendiri kurang tahu. Jadi makanya saya pada waktu itu saya minta maaf juga kepada masyarakat di Kauman khususnya yang pada waktu pemilu yang lalu partai itu ya, saya minta maaf tidak bisa nyebut karena sudah talak 7. Ya, jadi kebetulan pada waktu itu menang di Kauman sini, Noto Prajan dan juga Kota Gede. Saya minta maaf, saya salah pilih dan saya sudah talak 7, saya mundur dari situ. Ya, karena pada waktu kampanye pun sebetulnya SBY juga sudah menyampaikan, saya ada rekamannya, walaupun rekaman di TV, di Jogja TV, di TVRI, di mana saja, termasuk rekaman-rekaman radio sudah di operasi intelijen, sudah dihapuskan semua, tapi saya masih dapat rekaman yang khusus suaranya SBY pada waktu menyampaikan rekaman tentang pada waktu SBY kampanye di alun-alun utara. Jadi itu saya sangat kecewa, kemudian saya mengundurkan diri dan sampai hari ini saya masih berjuang untuk
keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta untuk penetapan. Saya kira saya mohon doa restu ya, pada Bapak Ibu sekalian, karena keraton seperti Ngerso Dalem dan kami-kami yang dari keraton itu tidak punya kekuatan apapun tanpa disengguyung oleh masyarakat ya. Jadi hanya elemen-elemen masyarakat lah yang mampu untuk seperti tadi Gunung Gamping ambrol, setan iblis ambrol gitu tadi ya. Itu sanepo ya, memang Jawa itu punya sanepo. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga besar keraton, atas nama Ngerso Dalem, Kanjeng Ratu dan keluarga besar Keraton Yogyakarta dan juga Puro Pakualaman mengaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat pendukung pro penetapan untuk rawe-rawe rantas Malang Putung. Matur nuwun. Mungkin saya kembalikan kepada Janun, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.